عدد صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا أيها المسلمون إلا رؤيا جمال صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يحكم وصالهم يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ghafara dzunubat taibin wa taba ala man anab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata abdi yarju rabbahu khairas thawab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila shawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa bisanadinal muttasil ilal imam al-hafiz as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Hadirin jamaah pengajian mingguan Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Wabil khusus para asatiz, para hujaj, terutama Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas serta pengurus-pengurus lainnya, Ketua RW, Ketua RT, jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini, walau cuaca barangkali kurang bersahabat, namun alhamdulillah kita masih dapat hadir di masjid ini dalam rangka kita sholat berjamaah, sekaligus kita
mengkaji ilmu-ilmu Allah lewat kitab Mukhtarul Ahadis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas bermanfaat bagi kita semua, umumnya untuk agama kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga. Di dalam kitab itu ada Ad-Darsus Salisu, pelajaran yang ketiga, fil khaufi minallahi ta'ala wa muraqabatihi azza wa jalla. Di pelajaran ketiga, fil khaufi minallah, tentang takut kepada Allah. Jadi al-khauf itu takut kepada Allah. Wa muraqabatihi azza wa jalla, dan muraqabah itu menjaga diri, mawas diri terhadap Allah azza wa jalla. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna khauf. Khauf secara bahasa kita itu takut, tapi bukan berarti takut seperti manusia. Kalau takut sama orang kabur, gitu kan, lari. Tetapi takut di sini maksudnya takut kepada azab Allah, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan berarti kita takut kepada Allah, kita kabur dari Allah. Akan tapi justru kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah untuk kita bertaubat dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena setiap orang itu pasti punya salah. Kullu bani adama khatta'un. Setiap keturunan Adam itu punya sifat salah, berpotensi berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah kita bertaubat. Jadi begitu diungkapkan oleh Imam Ghazali. Kemudian beliau menyitir salah satu ayat di surah Qaf ayat 33. Surah Qaf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, barang siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, bil ghaib, di mana Allah itu tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan adanya Allah. Dan kita takut, waja'a fi qalbin munib, dan kita datang mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang penuh bertaubat. Jadi munib itu taubat, anaba yunibu, munib. Jadi itu makna takut. Khosyiyah itu kan takut. Jadi takut kepada Allah bukan kita menjauh dari Allah, akan tapi kita justru tunduk kepada Allah dan kita
menghadap kepadanya dengan hati yang bertaubat. Nah, itu di surah Qaf ayat 33. Nah, kemudian di dalam kitab ini juga musannif mengutip dua ayat surah Al-Hajj. Ini surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi munadanya ini bukan hanya orang Islam, karena dengan kata-kata an-nas, ya ayyuhan nas, artinya semua umat manusia ya terseru dengan terpanggil dengan ayat ini. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhanmu. Jadi kita disuruh takut kepada Allah. Bisa bermakna juga bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, arti takwa tentu kita udah paham. At-taqwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan setiap yang Allah larang. Itu makna takwa. Jadi ittaqu, bertakwalah kalian kepada Allah, artinya kita imtitsalu awamiri, melaksanakan segala perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan kita menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi makna takut kepada Allah, takut kepada Tuhan kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat begitu besar, adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Jadi dahsyat ya, sehingga orang pada telanjang aja nggak terasa, udah nggak mikirin pakaian. Kalau ada zalzalatas sa'a ini. Nah, terus yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro. Ini ayat keduanya surah Al-Hajj. Wa ma hum bisukaro walakinna azaballahi syadid. Shadaqallahul azim. Yauma tarawnaha, di hari, pada suatu hari
di mana engkau melihat kondisi goncangan hari kiamat. Di surah Az-Zalzalah juga kita udah hafal itu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan dahsyatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi ini mengeluarkan isi perutnya. Misalnya gunung-gunung meletus kan gitu. Itu berarti mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al-insan ma. Nanti menjelang kiamat itu orang pada bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini kan gitu. Malah. Kalau orang-orang yang beriman tentu tahu bahwa ini adalah saatnya kiamat datang. Nah sekarang ini udah kelihatan tanda-tandanya. Apa gempa bumi kan gitu. Di Cianjur, terus disusul lagi di mana? Di Garut, disusul lagi Sukabumi ya. Nah ini kelihatan tanda-tanda kiamat ini udah semakin dekat ya. Itu belum seberapa. Jadi dibanding dengan inna zalzalatas sa'ah itu belum seberapa. Segitu aja orang udah ketakutannya kayak apa dah? Ya Ustaz, kita lihat belum lama ini barangkali beberapa tahun yang silam ada tsunami Aceh. Kayak apa itu kejadiannya? Tsunami di Jepang dan lain sebagainya. Nah itu baru belum separohnya. Nah kalau ini zalzalatas sa'ah itu lebih dahsyat lagi dari itu. Sampai-sampai di situ dikatakan yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jadi orang yang pada ibu-ibu yang pada menyusui apabila terjadi goncangan kiamat itu anaknya ditinggal. Walaupun anaknya paling disayang sedang menyusui lagi, itu tazhalu, dilalaikan, kabur, kocar-kacir semua manusia. Jadi itu tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang pada menyusui pada lupa sama bayi-bayinya. Kemudian watadau kullu zati hamlin hamlaha. Watadau kullu zati hamlin hamlaha. Orang yang pada hamil guguran, saking terkejutnya merasakan goncangan kiamat, keguguran semua. Ini kata Allah, ini bukan kata orang. Jadi ini kata Allah di surah Al-Hajj ayat 2. Jadi yang pada menyusui lupa sama anaknya, sama bayinya, yang pada hamil keguguran. Wataron nasa sukaro, dan engkau lihat manusia itu pada mabok semua, mabok, lupa daratan, lautan juga lupa, ya, bukan daratan doang ya. Jadi lupa daratan, wa mahum bisukaro, sesungguhnya dia nggak mabok, tapi karena kejutan daripada zalzalatas sa'ah, goncangan kiamat, sehingga orang pada mabuk, artinya nggak ingat apa-apa. Orang yang ahlus syar, orang yang nggak tahu iman, nggak kenal takwa, itu barangkali anak istrinya juga nggak kenal. Ya, orang yang bertakwa saja kadang-kadang kita nafsi-nafsi, apalagi orang yang tidak beriman.
walakinna azaballahi syadid. Tetapi sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, ini surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Jadi dengan adanya ayat ini kita disuruh untuk khauf kepada Allah. Karena kiamat itu kita nggak tahu kapan datangnya. Kalau kita melihat umur bumi sekarang ini udah hampir maghrib. Kalau kita hidup di zaman Nabi Adam itu baru waktu duha. Ya, barangkali. Nah, ini udah Nabi kita yang terakhir saja sudah nggak ada. Berarti udah menjelang maghrib. Nah, maka kita disuruh terus banyak-banyak takut kepada Allah. Tadi di surah Qaf dikatakan man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Barang siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman bil ghaib, meskipun dia dalam keadaan ghaib, wa jaa biqalbin munib, dan setiap orang akan datang mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Jadi munib bertaubat kepadanya. Nah, jadi khauf itu takut kepada Allah dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat. Adanya musibah saja, bencana saja kita dianjurkan bertaubat. Kalau nggak salah pada malam Senin yang lalu kita sitir sebuah hadis, gitu kan? Jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Kalau memang kita mengharapkan agar azab Allah itu ditunda. Ada dalam sebuah hadis qudsi, Allah sebenarnya sudah kepengen sekali mau menghabiskan bumi ini. Inni la'ahummu bi ahlil ardi azaban. Aku sudah kepengen sekali untuk menghancurkan penduduk bumi ini. Tapi kata Allah, faidza nazartu ila ummari buyuti. Tapi aku melihat masih banyak manusia yang memakmurkan masjid, banyak yang sholat berjamaah, banyak yang ngaji, banyak yang memikirkan tentang agama. Akhirnya rencana Allah yang mau menghancurkan, memusnahkan bumi ini ditunda. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, wal mutahabbina fi, dan masih banyak orang yang bersaudara, bersatu, memikirkan pembelaan agama Islam. Masih banyak orang yang menggalang silaturahmi untuk membela Islam. Akhirnya Allah masih menunda azabnya. Dan yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyak orang yang bangun malam beristighfar dan melakukan qiyamul lail. Jadi rencana Allah mau menghabisi bumi ini karena ada 3 hal. Itu Allah sorabtu azabi anhu. Aku batalkan, aku tunda azabku karena ada 3 kelompok yang masih rajin tadi. Yang pertama apa? Ummari buyuti, masih banyak orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, wal mutahabbina fi, masih banyak orang yang bersatu menjalin silaturahmi, beramai-ramai membela. Kalau agama Islam
Ya barangkali dibully, di apa gitu, masih banyak yang membela. Dan yang ketiga masih banyak umat Islam yang bangun malam untuk beristighfar dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka kita takut kepada Allah itu dengan beristighfar dan bertobat. Ya, mudah-mudahan barangkali dengan kita memperbanyak istighfar, insya Allah kiamatnya mundur. Ya, gitu, ya. Artinya, kan awalnya ini azab-azab dulu ini. Jadi azab sudah mulai pada bermunculan. Nah ini tanda-tanda. Makanya kita dianjurkan untuk la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, kembali mendekatkan diri. Nah itu yang disebut dengan hakikat daripada al-khauf. Jadi hakikat daripada rasa takut kita kepada Allah. Jadi takut kita kepada Allah, pertama-tama tentu kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan barangkali hanya lidahnya saja mengaku beriman, tapi hatinya tidak. Jangan barangkali cuma ngomong beriman, tetapi tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah. Ya kan kita tahu bahwa iblis itu beriman nggak? Beriman. Iblis itu bahkan ada di satu keterangan bahwa iblis itu pintar. Tapi karena dia sombong pada Allah, akhirnya iblis itu dihukum oleh Allah. Dan semua iblis masuk neraka. Nah cuma si iblis itu memang pintar, dia nggak mau dimasukkan ke neraka sejak dia dicap sebagai orang kafir. Akhirnya dia minta rekomendasi kepada Allah, ya Allah, kami dan turunan kami jangan dimatiin dulu sampai kiamat. Nah itu permintaan iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kan ada apa? Ya Allah, anzirni, tunda dulu kematian kami dan anak cucu kami ila yaumi yub'atsun, sampai nanti datangnya kiamat. Kata Allah, mau ngapain? Saya akan menggoda Adam dan anak cucunya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Terus dia nggak akan putus asa menggoda manusia sampai Adam saja terkena goda, ya kan? Apalagi kita yang iman kita tipis. Adam aja nabi kena juga. Ya memang di dalam sejarah Adam itu nggak mau, tapi kena dibujuk oleh istrinya. Ya kita cobain apa buah kuldi itu apa kayak apa rasanya kan. Nah, ditambah dibisikin sama iblis. Akhirnya dia makan juga kan gitu. Jadi menggodaan iblis itu begitu kuat. Apalagi kalau dari zaman Nabi Adam itu enggak ada yang dimatiin sampai sekarang. Kira-kira berapa miliar udah. Orang aja yang banyak mati, lahir mati, udah berapa miliar sekarang? Udah 6 miliar di dunia ini. Kita aja udah hampir 370 juta. Banyak sekali kita. Nah, apalagi tadi iblis yang nggak mau dimatiin dulu, kira-kira berapa miliar udah. Nah makanya kita ini semakin kemari godaan kita semakin berat. Kalau saja iblis itu kelihatan, kita udah kecampal-campal mulu. Dia tiap, kalau nggak salah dia tiap minggu itu ada minggon, ada pertemuan. Si Anu godain lagi belum berhasil, nanti ganti orangnya lagi, yang lebih tinggi ilmunya. Jadi kiai tentu iblisnya setingkat kiai, ustadz iblisnya setingkat ustadz.
Kalau belum mampu, dia audit, ganti. Setingkat presiden. Begitu iblis. Nah, maka Allah dengan dia menyatakan saya akan goda manusia, Adam dan anak cucunya, Allah menjawab, fa innaka minal munzirin. Oke, aku kabulkan permintaan. Jadi Allah kabulkan. Tapi kata Allah, ingat, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin terkena goda kalian. Nah, maka intinya kita bertakwa. Nah, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, insya Allah kita tidak akan tergoda. Walaupun iblis terus berupaya. Raja iblis siapa? Raja jin. Ifrit. Itu ifrit itu biangnya itu. Jadi dia inspekturnya itu. Si ifrit. Si ifrit. Nah, ini dua ayat yang disitir oleh pengarang kitab ini. Maksudnya agar kita betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah dan juga kita mawas diri, ya, dimana kita selalu diawasi oleh Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, kemudian juga kita banyak beristighfar dan bertobat. Nah, itulah yang dinamakan al-khauf wal muraqabah. Nah, jamaah sekalian, di dalam ayat ini ada beberapa perbedaan pendapat. Apakah inna zalzalatas sa'ah ini hari kebangkitan sesudah manusia dihabisi semua, ataukah inna zalzalatas sa'ah ini sebelum datangnya kiamat? Jumhur ulama, diantaranya di sini saya kutip Ibnu Abi Hatim dan juga Abu Ja'far bin Jarir dari Abu Hurairah, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah sesuatu yang terjadi sebelum datangnya kiamat. Jadi akhir kehidupan dunia itu terjadilah zalzalatas sa'ah. Nah, setelah zalzalatas sa'ah barulah malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama. Ditiup, semuanya mati. Setelah semuanya mati, setelah zalzalatas sa'ah, terus tadi ditiupkan nufikha fis-sur. Sangkakala pertama ditiup oleh siapa? Israfil. Malaikat Israfil ditiup. Mati kita semua. Bumi ini rata. Terus kasarnya dilipat bumi ini. Nanti tiupan kedua baru kita muncul kembali semua. Jadi mulai manusia zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, barangkali kita ini terakhir, itu semuanya bangkit. Nah, baru tiupan yang terakhir, tiupan ketiga, itu kita bergerak menuju Shiratal Mustaqim. Bergerak. Yang pahalanya banyak, cepet jalannya, serpet. Yang pahalanya dikit-dikit, letoy jalannya. Yang dosanya paling banyak, ngesot. Kadang-kadang malaikat sabarnya nggak sabar, dipecut mental langsung ke neraka. Nah, itu tiupan yang ketiga. Nah, itulah awalnya adalah zalzalatas sa'ah. Jadi goncangan dahsyat. Kalau sekarang mah baru ya barangkali letupan-letupan kecil ya. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak bertobat, harus merasakan khauf ya, dan muraqabah agar kita betul-betul berada dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu.
Nanti baru kita teruskan hadis berikutnya. Ada pertanyaan barangkali, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Kiai, mau tanya. Tadi dijelaskan kiamat akan ditunda apabila ada 3 golongan. Salah satunya golongan kedua adalah beberapa manusia yang berkumpul untuk membela agama dan membela Allah begitu. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa agama itu nggak perlu dibela, Allah itu nggak perlu dibela. Seperti itu Kiai. Nah itu gimana kita menyikapinya Kiai? Sebenarnya Baik. Bapak apa? Namanya Pak Zainal. Pak Zainal Arifin. Zainal. Terima kasih Pak Zainal ya. Sebelumnya bukan kiamat yang ditunda, azab itu ditunda Allah. Kalau kita pertama masih pada rajin memakmurkan masjid, yang kedua bersatu menggalang persatuan untuk membela agama Allah, dan yang ketiga masih banyak orang yang bangun malam tahajud, qiyamul lail dan beristighfar, bertobat kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, sorabtu azabi anhum, aku tunda azabku atas mereka. Jadi ditunda. Pertanyaannya tadi, apa perlu kita membela agama Allah gitu ya? Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, membela agama Allah itu artinya kita berjihad agar agama Allah itu terus tetap tegak. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita berjihad. Misalnya, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kalian di jalan Allah. Nah, ini di jalan Allah ini diartikan oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membela agama Allah dengan cara menyampaikan dakwah, perintah-perintahnya itu yang disebut amar ma'ruf, larangan-larangannya agar ditinggalkan itu namanya nahi munkar. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu artinya membela agama Allah gitu. Ya memang semuanya Allah yang ngatur ya, gitu. Tapi kita secara syariat, secara ikhtiar disuruh membela. Kan ada sebuah ayat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ingin dicintai Allah, maka kalian harus ikuti ajaran-ajaran aku, kata Rasul. Artinya Nabi itu selalu berjihad sampai dia berperang, ya kan? Mempertahankan agar agama Allah ini tetap tegak. Kita lihat perang Uhud, perang Badar, perang macam-macam peperangan, itu bukan berarti tegaknya agama Allah dengan jalan perang, tetapi karena Rasulullah membela, mempertahankan, jangan sampai agama Allah itu habis. Nah, jadi perlu. Mungkin kalau ada yang berpendapat nggak perlu gitu ya, itu mungkin yang dimaksud karena semua udah tergantung Allah. Gitu. Karena kan ada orang yang paham Jabariyah. Arti Jabariyah, kita nggak perlu repot-repot, semua udah diatur sama Allah. Nah, itu Jabariyah. Dan ada juga yang beraliran Qadariyah. Semua tergantung kita. Tapi ini Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah memadukan antara qadarullah dengan ikhtiar manusia.
Jadi manusia memang berkewajiban berikhtiar, tetapi yang menetapkan, mentakdirkan adalah Allah. Rizki memang Allah yang kasih, tapi kita harus kejar. Dia sedang melayang-layang, kasarnya begitu. Ya kita kejar. Ada peristiwa waktu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada dua orang pemuda yang enggak keluar rumah kan gitu ya. Umar tanya, Sayyidina Umar tanya, wahai anak muda, kalian pada ngapain? Enggak keluar masjid, saya lihat. Saya lagi berdoa, mohon kepada Allah agar diberikan rezeki. Nah kan dimarahin itu anak muda itu. Cari rezeki bukan hanya berdoa saja, tapi ikhtiar, harus ada ikhtiar. Nah demikian pula menurut saya agama Allah ini juga perlu dibela dengan cara mendakwahkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kan kalau ingin dikasihi Allah, tentu kalau ada istilah dalam salah satu ayat, kalau ingin ditolong Allah, tolonglah Allah dulu kan gitu. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian pengen ditolong oleh Allah, nah, tolonglah Allah. Kita harus betul-betul membela agama Allah. Saya kira sampai situ mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi ada kewajiban kita untuk berdakwah, mempertahankan agama Allah. Kalau dibiarkan, jadi akan hancur. Kan gitu. Ya, memang di dunia ini Islam nggak akan habis. Tapi bisa jadi di Indonesia Islam itu akan habis kalau kita tidak perjuangkan. Ya, ada lagi? Waalaikumsalam. Jadi dari bahasan tadi dapat diartikan bahwa kalau masih ada yang masih mempertahankan agama Allah, yang masih memakmurkan masjid, kira-kira kiamat itu belum akan datang, Ustaz ya? Ataukah kiamat itu akan datang walaupun ditentukan Ya. Kalau udah sampai saatnya dia akan datang walaupun Ya. Jadi kalau begitu, jadi kalau memang dari bahasan pertama kalau udah nggak ada berarti kita masih aman-aman aja kayaknya sekarang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RW. Tadi yang saya katakan itu bukan kiamat yang ditunda, azab yang ditunda. Kalau kiamat, yaitu tentunya sudah Allah ya tetapkan ya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, itu kiamat sudah Allah tentukan. Hanya manusia saja yang tidak tahu kapan terjadinya. Nah, itu tanda-tanda itu ya tanda-tanda kecil yang baru kita lihat sekarang. Tanda-tanda besarnya belum. Misalnya nanti matahari datang terbitnya dari barat sampai zuhur balik lagi ke barat. Gitu. Itu tanda besarnya. Kan tanda kiamat kubronya itu belum kelihatan. Yang nampak sekarang itu baru tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, jadi yang tadi Allah tunda itu azab. Jadi azab. Nah, azab itu termasuk bagian tanda dari kiamat. Jadi cuman tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat besar tadi seperti turunnya Dajjal yang hakiki. Kalau sekarang kan baru Dajjal bayangan. Artinya orang yang matanya picek sebelah itu Dajjal. Nah kalau Dajjal dalam istilah majazi, orang yang nggak memperhatikan agama, yang diperhatikan aja materi, itu Dajjal dia. Kalau orang azan dilarang, itu udah Dajjal. Orang sholat nggak boleh, Dajjal itu. Jadi matanya picek sebelah kanan, artinya kebenaran dia tutupi. Nah nanti baru datang Dajjal yang sebenarnya, yang picek beneran gitu. Nah dibunuh apa dimusuhi sama
Yang bisa mematikan Dajjal itu nanti Nabi Isa. Jadi Nabi Isa turun mematikan, membunuh Dajjal. Baru Nabi Isa menjelaskan, saya nggak pernah ngajarin Tuhan tiga. Nanti dia akan menyampaikan. Dan memang di Injil nggak ada yang menyatakan Tuhan tiga. Nah, kalau yang Injil aslinya seperti itu. Nah, jadi maksudnya menunda itu bukan menunda kiamatnya. Kiamatnya tetap Allah sudah tetapkan. Yang ditunda itu azab. Aturan Allah mengazab, masih banyak orang yang melakukan memakmurkan masjid, banyak yang bersatu padu membela Islam, ya. Dan banyak yang bangun malam. Itu kata Allah, sorof tu azabi, aku tunda azabku. Mungkin bisa jadi karena ini alamat kiamat sugro, ditunda, ya ditunda mungkin cuma 1 tahun, 2 tahun bisa jadi kan gitu ya. Namanya nunda, sorok itu tunda. Ya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa kita kaji lebih luas. Saya kira cukup karena sudah isya ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim wa najjina ya ilahana minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba' wa na'udzubika min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.